Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis Ibrahim dari kelas manajemen 20E. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi dan investasi. Investasi merupakan satu hal yang cukup penting bagi perusahaan-perusahaan dapat menggunakan dana cadangannya untuk menanggulangi hal tersebut. Investasi juga dapat dikaitkan sebagai suatu kegiatan yang berlandaskan keyakinan untuk menanamkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu perusahaan atau emiten di masa kini. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat membuat semua orang mempunyai peluang dalam menjaga dan memperbanyak kekayaannya guna menjamin kebutuhan ekonominya di masa yang akan datang. Saat ini, keputusan dan tindakan berinvestasi tidak lagi serumit yang terjadi di masa lalu, di mana dalam melakukan investasi, kedua belah pihak harus bertemu untuk melakukan persetujuan karena saat ini cukup memanfaatkan jaringan dan teknologi yang ada, kedua belah pihak dapat saling menyetujui. Adapun tujuan dalam melakukan investasi, kita juga perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu yang pertama, terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Yang keempat, turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Selain itu, investasi juga memiliki tujuan secara khusus dalam pelaksanaannya. Di antaranya, yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain. Seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak yang dilakukan investasi keuangan, di mana lembaga-lembaga untuk investasi yang berkembang pesat memberi fasilitas untuk berinvestasi nyata. Jadi kedua bentuk investasi bersifat komplementer, bukan kompetitif. Tipe-tipe investasi itu ada dua. Yang pertama, direct investment adalah mereka yang memiliki dana dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui para perantara atau berbagai cara lainnya. Yang kedua, indirect investment adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan. Cukup hanya dengan kebijakan indirect investment umumnya cenderung tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan. Metode penilaian investasi payback period merupakan periode pengembalian. Periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi proyek atau mengukur seberapa cepat suatu investasi bisa kembali. Satuannya adalah waktu, yaitu tahun, bulan, dan sebagainya. Semakin pendek PP, semakin baik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.